Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin, alladzi hadana bi'amdil mukhtari man da'ana ilaihi bil isni wa qad nadana labbaika ya man dallana wa hadana. Ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluh alladzi la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad miftahi babi rahmatillah adada fi ilmillah salatan wa salaman daimaini bidawamil mulkillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah wa la hawla wa la quwwata illa billah. Amma ba'du, ayyuhal mu'minun, usikum wa nafsi bitaqwallah فقد فاز المتقون. فقال تعالى في القرآن الكريم: أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. ثم قال في آيات الأخرى: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا توبوا إلى الله توبة نصوحا. ثم قال النبي صلى الله عليه وسلم في الكتاب الحديث: من صلى علي واحدا صلى الله عليه أشرا. صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. Ma'asyiral muslimin sidang jamaah Jumat rahimakumullah. Alhamdulillah, bersyukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala azza wa jalla, yang mana pada sampai saat sekarang ini Allah senantiasa memberikan anugerah nikmatnya yang tak terhingga, yang tak bisa menghitung kita, nikmat-nikmat yang Allah berikan kepada kita, baik itu nikmat kesehatan, baik itu nikmat kesempatan. Banyak di luar sana orang memiliki nikmat kesehatan, tetapi Allah tidak memberikan nikmat kesempatan sehingga dia tidak bisa melaksanakan salah satu perintah Allah, yakni solat fardu Jumat secara berjamaah. Banyak di luar sana Allah berikan dia nikmat kesempatan, tetapi tidak Allah berikan dia nikmat kesehatan. Dia ingin melaksanakan salah satu perintah Allah, yakni solat fardu Jumat, tetapi Allah tidak memberikan nikmat kesehatan terhadapnya. Dia malah berbaring di rumah sakit. Kemudian Allah Subhanahu wa taala memberikan kita nikmat iman dan Islam. Patutlah kita selaku hamba yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala, tetaplah kita bersyukur atas nikmat yang Allah berikan, nikmat yang terbesar, nikmat iman dan Islam, sehingga kita pada hari ini di yaumil Jum'ah masih berpegang teguh terhadap iman dan Islam, sehingga masih Allah kokohkan dalam hati kita tauhid, dalam hati kita yakni iman dan Islam, sehingga kita masih bisa melaksanakan salah satu perintah Allah, yakni salat fardu Jumat secara berjamaah. Mudah-mudahan kita selaku hamba Allah yang senantiasa bersyukur, mudah-mudahan termasuk golongan hamba-hamba Allah yang senantiasa bersyukur, sehingga nanti Allah tambah nikmatnya. La in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna adzabi lasyadid. Kalau engkau bersyukur atas nikmat Allah, insyaallah Allah akan tambah. Tetapi kalau engkau kufur atas nikmat Allah, sesungguhnya azab Allah sangatlah pedih. Salawat dan salam tak lupa kita hadiahkan ke hariban junjungan Adam Nabiullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan kita istiqamah dalam bersolawat dan mengikuti sunnah-sunnahnya, sehingga nanti di yaumil qiyamah Rasulullah berkenan memberikan syafaat kepada kita, karena tidak ada penolong siapapun
di yaumil qiyamah kecuali syafaat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan kita termasuk golongan hamba-hamba umat Nabi Muhammad yang mendapatkan syafaatnya. Amin ya rabbal alamin. Ma'asyiral muslimin sedang jemaah Jumat rahimakumullah. Khatib tak bosan-bosannya, tak jenuh-jenuhnya untuk mengingatkan kepada seluruh jamaah, termasuk dari khatib pribadi, meningkatkan karakter dan mutu keimanan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Insyaallah kita termasuk golongan hamba-hamba Allah yang meninggal dalam keadaan husnul khatimah. Amin ya rabbal alamin. Ma'asyiral muslimin sedang jamaah Jumat rahimakumullah. Dalam kesempatan kali ini, konsep khutbah yang serba ringkas ini, tema kita ukhuwah Islamiyah, merajut akidah. Ma'asyiral muslimin sedang jamaah Jumat rahimakumullah. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah memberikan salah satu contoh menjaga ukhuwah Islamiyah. Ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam hijrah dari kota Makkah menuju kota Madinah, kota Makkah dari kaum Muhajirin dan kota Madinah dari kaum Ansar. Ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dengan para sahabatnya tiba di kota Madinah, kaum Ansar menyambut dengan tola'al badru, menyambut dengan penuh kebahagiaan, penuh dengan kegembiraan. Inilah salah satu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mencontohkan perjalanan ukhuwah Islamiyah antara saudara-saudara seiman, antara saudara-saudara seakidah yang menyatukan antara kaum Muhajirin dan Ansar. Ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berhijrah dari kota Makkah dan ke kota Madinah, disitulah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memberikan suatu piagam yang namanya piagam Madinah, menyatukan antara kaum Muhajirin Ansar. Disitulah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menguatkan ukhuwah Islamiyah termasuk antara kaum Muhajirin Ansar. Setelah adanya piagam Madinah, disitulah pertama kali terjalinnya ukhuwah Islamiyah baik dari pemerintahan bahkan kepada masyarakat Islam sekalipun. Ma'asyiral muslimin sedang jamaah Jumat rahimakumullah. Di samping itu juga Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah mengajarkan kepada kita tentang ukhuwah Islamiyah. Namun Rasulullah tetap mengajarkan kepada kita merajut akidah. Akidah dalam artian tauhid kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Telah terjalinnya ukhuwah Islamiyah. Selanjutnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam akan memperkuatkan akidah, keyakinan kita kepada Allah Subhanahu wa taala sehingga tidak timbul rasa syirik dan tidak menduakan Allah Subhanahu wa taala. Disinilah Rasulullah berperan penting baik dari ukhuwah Islamiyah, menyatukan umat Islam, karena umat Islam adalah umat yang bersaudara, sehingga Rasulullah menambahkan akidah, menambahkan tauhid dalam diri kita, sehingga Islam itu menjadi Islam yang rahmatan lil alamin. Bukan dari segi ukhuwah Islamiyah saja, tetapi Rasulullah berperan penting dalam hal akidah. Ma'asyiral muslimin sedang jemaah Jumat rahimakumullah. Akidah adalah keyakinan kita, tauhid kita kepada Allah Subhanahu wa taala, menanamkan dalam diri kita sehingga dalam hidup dan kehidupan ini tetap berpegang teguh kepada Al-Quran dan Sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sehingga hidup dan kehidupan ini kita semata-mata bahagia dunia dan akhirat. Terlebih-lebih nanti di yaumil qiyamah kita mendapatkan suatu kebahagiaan yang luar biasa, berjumpa dengan Allah, berjumpa dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sehingga kita termasuk hamba-hamba Allah yang insanul kamil, hamba-hamba Allah yang sempurna. Dengan adanya ukhuwah Islamiyah, dengan adanya merajut akidah, memperdalam tauhid kita kepada Allah Subhanahu wa taala, sehingga nanti
tidak ada timbul rasa kesyirikan dalam hati kita, ataupun sebaliknya tidak akan timbul rasa menduakan Allah Subhanahu wa taala, karena itu adalah termasuk dosa yang paling besar kepada Allah Subhanahu wa taala. Ma'asyiral muslimin sidang jamaah Jumat rahimakumullah, kesimpulannya adalah mari sama-sama kita menjaga ukhuwah Islamiyah kita, mempererat silaturahmi kita kepada sesama umat manusia, terkhususnya umat Islam yang ada di Indonesia ini. Terlebih-lebih